akhirnya malam datang juga ya teman-teman. Halo buat teman-teman yang baru join. Ini bawakin permintaan dari teman ya. Oke, hello everyone, welcome to my live tonight. Thank you so much ya for joining and visiting my page gitu nah. So I'm really happy to see you and to feel your presence even from far away. Okay man, tonight I just wanna slow down a little, you know. Life moves so fast and sometimes we forgot to pause. Is it? So we need a breath to feel and to remember what truly matters. And I want this space to feel calm, peaceful, and real. Yeah, something real. Yeah, something real. Yes, a space where we can reflect together about life, about love, and about the people who stay beside us, even when the world outside gets too loud. Yeah. Okay, friends. Tonight I'll sharing reflections about growing old and about saying thank you to the ones we love. Yeah, the ones we love and those who never leave, even when we forget how lucky we are to have them. Okay, let's begin this evening slowly with a calm heart, open mind, and soft breath. Like that. Okay, I hope you can feel safe here because this right now is our little corner of peace. Okay, I come back to my friend in Indonesia. Halo, selamat malam. Ardi Purba malam Ade. Temanya malam ini permintaan dari Miss ada kakak-kakak ya. Kita panggil kakak-kakak saja supaya lebih ini gitu ya. Dia gini bilangnya tadi message ya. Dia bilang, bisa nggak kamu buatin aku renungan tentang aku takut sendiri waktu tua. Aku mau suamiku jadi samaku terus. Bahasanya seperti itu ya. Nah, untuk kakak yang kirim message itu sudah aku ini ya, aku bawakin malam hari ini tema yang kakak Anda mintakan begitu. Nah, aku agak slowkan dikit ya musik kita ya. Begitu temanya. Jadi dia kakak itu minta seperti itu. Jadi malam ini aku mau ngobrol sedikit santai aja tentang hal yang pelan-pelan sering kita pikirin diam-diam. Sepertinya aku tidak akan banyak tertawa malam hari ini karena ini sepertinya sangat serius ya. Tentang masa tua, tentang pasangan, dan tentang bagaimana kita sering lupa bilang terima kasih pada orang yang tetap di samping kita setiap saat. Kadang aku mikir ya, seandainya nanti tua, bukan seandainya pasti tua, tapi ingat satu hal, nggak semua orang sampai ke masa tua, tapi semua orang jalanin waktu muda gitunya. Jadi bersyukurlah kita yang kita ngalamin masa tua nanti gitu ya. Jadi kadang aku mikir seandainya nanti tua gitu, karena jujur aja ya, hidup ini panjang men, tapi nggak semua bisa kita jalanin sendiri ya. Aku terima kasih buat Ade Ardi Purba, terima kasih ya sudah ada di sini. Yes, I remember you. Buat yang lain juga yang datang, tolong dong komen di sini ya. Tema kita agak berat malam hari ini, tapi tenang aja, semuanya akan kita bawa sesantai itu gitu ya. Ya, kalau aku menua, ya nggak akan kalau ya kita semoga ya kita tua dan kita mau dengan orang yang tepat. Itu bahasanya kakak itu bilang orang yang benar kita perbaiki dengan orang yang tepat ya. Kadang kalau kita lihat langit sore ya, kita mikir ya, kalau nanti tua ada siapa? Ada di samping kita masih enggak dengan pasangan kita gitu. Karena jujur aja teman, hidup ini capek kalau dijalanin sendiri. Bener loh. Tapi lebih capek lagi kalau dijalani dengan orang yang salah begitu.
Aku nggak buat tepuk tangan sekarang ya, ini kayaknya serius banget ya bahasanya seperti itu. Jadi kita harus little bit, oke? Jadi aku nggak mau di masa tua kita nanti, maksudnya kita nggak mau ya di masa tua nanti rumah kita kelihatan sepi, nggak ada suara tawa, nggak ada cerita kecil, nggak ada orang yang bisa bilang kamu udah makan, nggak ada orang yang ngingetin kita, jangan lupa istirahat ya, udah malam, ingat umur, masuk aja di dalam, tidur, jangan kelamaan nengok handphone, scroll up scroll down. Di masa tua nanti kita nggak cuma butuh cinta, kawan, ya, kita butuh teman untuk bicara, seseorang yang mau bener-bener dengerin kita, walaupun cerita kita itu udah diulang 100 kali, tapi dia masih dengerin dan masih senyum, seakan-akan cerita itu baru pertama kali dia dengar. Ada nggak ya yang kayak gitu ya? Aku nggak bisa tepuk tangan. Adakah yang kayak gitu ya nanti ya? Tapi nggak apa-apa lah, kita cheerkan dulu. Biar semangat gitu ya. Jadi kita butuh seseorang yang bisa bantu kita di masa tua kita. Ketika kita udah nggak punya tenaga lagi, ya. Ketika kita nggak bisa bahkan buka tutup botol, kita butuh seseorang di samping kita yang kita bisa minta tolong dong. Seseorang yang bener-bener bisa dengan kita selalu, yang bisa nyeduhin teh waktu pagi. Karena gini ya, ketika kita udah tua, pagi itu rasanya dingin gitu, nah semakin dingin gitu ya. Padahal di waktu kita di umur-umur seperti ini, kita ngerasa pagi itu fit aja ya untuk keluar begitu ya. Tapi kalau ketika tua nanti, pagi itu berasa dingin gitu. Ada yang ngusap punggung kita waktu pegel nyerang. Ya, kebayang nggak ya? Kalau nggak ada orang di samping kita, nggak ada yang ngingetin. Ketika kita tua nanti, kita memang semua orang punya kehidupan masing-masing ya, adik, kakak, saudara, anak ya. Mereka akan hidup dengan keluarganya masing-masing dan memikirkan pasangan hidup dan anak-anak mereka. Sementara kita butuh benar-benar pasangan kita. Yang ketika kita sudah kehilangan tenaga, nggak ada lagi tenaga kita, dia ada. Ketika kita terbangun pada waktu malam, dia nanya, kenapa terbangun? Sedih ya. Itu seperti itu realita kehidupannya gitu kan. Dan kalau sakit, bukan hanya orang yang bisa berikan kita obat tablet di atas meja. Kalau hanya itu, anak-anak yang lewat juga bisa kasih kita obat. Tapi orang yang benar-benar tepat selalu ada untuk kita, bukan hanya ngasih obat, tapi dia kasih tenang, kasih penghiburan. Tahu nggak satu hal, ketika kita sakit, orang yang benar-benar pasangan kita, maksudku pasangan kita itu yang menenangkan kita gitu. Sakitnya kalau 10, ketika dia ada jadi tinggal 5. Bahkan bisa dihadapin bersama gitu, saling menghibur. Kayak gitu teman. Jadi masa tua itu seperti sangat menakutkan kalau kita sendiri ya. Tapi ada juga orang kalau nggak tepat jadi pasangan kita, tua itu juga sama aja, dia di situ juga nggak bisa diharapin untuk ngapa-ngapain ya teman. Jadi kita nggak butuh banyak orang, kita cukup butuh satu orang yang mau tetap tinggal meski langkah kita nanti pelan,
Meski mata kita nanti udah semakin kabur, meski pendengaran kita berkurang, meski kulit kita semakin keriput, meski rambut kita nanti udah putih ya, dan dia masih di situ, dan dia masih nemenin kita ketika senja itu ada. Dia nggak cuma nemenin kita waktu kita muda, tapi ketika tua dia tetap ada gandeng kita. Nah, karena kalau nanti kita menua dan dunia semakin sepi, kita cuma pengen satu hal, masih bisa menggenggam tangan yang sama seperti itu ya, sambil bilang pelan, terima kasih ya, udah tetap di sini. Seperti itu. Siapa ya di sini yang nggak ada rencananya mau tua? Ada nggak orang yang punya planning, nggak ada rencana? Aku nggak punya rencana mau tua gitu. Aduh, aku mau ketawa. Aku tepuk tangan dulu. Ternyata aku tidak bisa tidak ketawa gitu ya. Ada nggak ya di sini ya orang yang apa ya, yang nggak ada punya rencana mau tua ya? Aku nggak mau punya rencana mau tua, udah aku sampai umur sekian saja lah, sudahi semua. Maafkan aku ketika aku tertawa. Kita lanjut lagi ya. Serius ini, Jack? Iya, saya serius. Ini permintaan Kakanda. Nah, seperti itu ya. Jadi menua bersama orang yang tepat itu sangat luar biasa. Menjalani hidup sendiri itu nggak gampang, tapi lebih sulit lagi menjalani hidup dengan orang yang tidak bisa hidup dengan kita. Seperti itu, ya. Yes, cheer up, cheer. Oke, ada pesan yang kedua, Jelita. Bisa nggak ya kalau temanya suamiku nggak pernah berterima kasih? Buatlah Kak, kalaupun dia nggak dengar, orang lain bisa sadar. Jadi temanya dia bilang gini, suamiku nggak pernah berterima kasih gitu. Nah, jadi kita intinya langsung aja kita ambil, kita punya pasangan yang nggak pernah berterima kasih pada kita gitu ya. Bukan hanya suami aja, istri juga seperti itu, pasangan, pacar atau apa yang orang sudah jelas-jelas berkorban untuk kita, ngeluangin waktunya, tapi kita nggak pernah berterima kasih. Oke men, masuk kita ya, lanjut. Kita semua ingin menua dengan orang yang benar, bukan? Bukan? Gak ada yang jawab ya. Kelihatan banget semuanya pada tidur ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita jadi seseorang yang benar untuk dia, yang selalu ada di samping kita? Jangan kita nuntut, tapi ketika dituntut, nggak bisa. Ada hak dan kewajiban, cie. Enggak dong, take and give ya. Begini teman-teman, kadang kita lupa ya. Lupa bahwa di rumah ada seseorang yang berusaha sebaik mungkin untukmu dan untukku. Yang sabar ngadapin keras kepala kita, keras kepalaku, keras kepalamu, yang tetap menyiapkan segala hal-hal kecil begitu. Tetap dia setianya menyediakan hal-hal kecil walaupun kita keras kepala, dia tetap setia di sana. Meski sering kamu balas dengan diam atau wajah lelah tanpa ucapan terima kasih, pulang masuk wajahnya yang tadinya di luar jadi di sini jadi kayak gitu, petak-petak masuk ke rumah. Kamu tahu nggak hal yang paling menyedihkan, kawan? Kamu bisa tersenyum dengan orang asing di luar sana, tapi ketika kamu pulang ke rumah nggak ada lembut-lembutnya wajahmu itu. Nah, di luar kamu ketawa-ketawa, di luar kamu merasa wah, ketawa apa, pergi apa segala macam. Ketika sampai rumah wajahnya habis ketawanya. Ada kan seperti itu? Please komen ya.
ya, comment here ya. Nanti aku bisa mention your name here ya. Say hi to me, halo. Jadi aku bisa tahu siapa yang ada di sini ya. Karena nggak bisa kelihatan juga sih. Kadang kalau jaringannya lemot, I got nothing. Gitu teman-teman. Nah begitu. Kamu yang jadi kamu bisa bilang terima kasih untuk orang di luar ya. Padahal yang di rumah apa? Hanya bisa dapat sisa amarahmu. Tiba-tiba kamu merasa capek sampai rumah. Padahal tadi di luar kamu semangat juang 400 begitu nah. Sampai di rumah kalian mukanya petak-petak kayak bujur sangkar gitu nah. Kamu bisa bilang terima kasih untuk orang di luar. Padahal yang di rumah, hey, halo Iban. Teret. Tunggu kita kasih dulu yang bunyi-bunyi. Selamat datang Iban. Semoga stay di live-ku kali ini ya. Judulnya tadi itu tentang udah lewat kelamaan sih datangnya. Aku ulang lagi males Iban. Lanjut lagi ya. Jadi tadi aku mau bilangin malam Tarko. Aduh Tarko ini aku jaga mulutku karena Tarko tidak akan mendengarkannya. Apa kabarmu adik? Sehat-sehat saja kah di sana? Kakak sehat di sini seperti yang kamu lihat. Adik, tema malam ini sangat berat. Jadi mungkin ini bagus sih sebenarnya ya. Karena ini permintaan dari kakak-kakak yang lain gitu ya. Jadi kita bacakan kembali. Bukan membacakan temanya, jadi aku mengembangkan seperti itu. Semoga berkenan. Aku mau ulangin lagi ya. Kamu tahu gak yang paling menyakitkan itu apa dan menyedihkan itu? Ketika pasangan kita di luar senyum bla 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 ternyata ketika sampai di rumah seakan-akan lowbat. Wajahnya yang tadi ceria hilang semua. Seakan-akan tidak. Tahu nggak kita itu ya? Ini kakak ini kelihatannya dia ibu rumah tangga, jadi dia di rumah aja, dia nggak kemana-mana, jadi pekerjaannya hanya ngurus rumah tangga seperti itu ya. Jadi sang abang bekerja di luar ya seperti itu. Jadi yang paling menyedihkan itu ketika orang pasangan kita tersenyum dengan orang lain sementara ke kita enggak di rumah. Jadi kita pasangan harusnya kita bisa bilang terima kasih kita bisa gampang aja bilang terima kasih untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih ya, nggak penting juga kita bilang makasih ya, makasih ya, padahal nggak penting-penting banget gitu kita bilang makasih segampang itu. Seakan-akan jasanya udah banyak sampai kita bilang makasihnya berulang-ulang gitu. Tapi untuk di rumah, pernahkah kita bilang makasih? Pernahkah kita bilang makasih untuk hal-hal kecil yang sudah ada disediakan di rumah? Pernahkah? Terima kasih ya Mam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kakak, terima kasih adik. Adakah pernah di luar kita bilangnya terima kasih, hanya diberikan satu kertas saja terima kasih. Padahal di rumah nggak pernah bilang terima kasih, malah dapat wajah jutek gitu. Nah, pulang-pulang ke rumah marah, Jadi seolah-olah menurut pandangannya yang di luar itu lebih pantas gitu ya, pantas untuk dihargai gitu ya. Padahal effortnya nggak sebegitu ini. Sementara yang di rumah, yang tiap hari berjuang mencintaimu, yang berjuang mulai dari pagi menyediakan segala sesuatunya untukmu, hanya dianggap apa? Sebagai kewajiban, begitu. Itu kewajibanmu ngerjakan itu. Kita nggak terima kasih. Padahal kalau kita di posisi dia, bisa nggak kita ngerjain itu? Bangun pagi, masak bla 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 sampai malam, bisa kah? Nggak ngerti. Jadi yang di luar itu ini tahu nggak? Ada orang bilangin begini, yang jauh tuh harum, jauh harum, yang dekat itu bau. Katanya ya. Filter di luar itu tajam bos. Kalau di dalam di rumah nggak ada filter. Ketika kita keluar di filter semua seakan-akan kita lah yang paling holy, itu yang paling sempurna, perfect. Ketika sampai ke rumah kita menjadi diri kita sendiri. Itu pun kita nggak berterima kasih sama orang yang menerima kita menjadi diri kita sendiri. Begitu. Jadi yang di luar itu lebih
dihargai, lebih pantas dibilang terima kasih, lebih pantas disenyumi, sementara yang di rumah yang berjuang selalu enggak pantas ya, memang enggak pantas gitu ya, enggak tahu berterima kasih. Sanggupkah, sekarang pertanyaannya begini loh, sanggupkah orang yang di luar sana, teman-teman, orang yang di luar sana yang kamu temui, yang kamu senyumin itu, yang kamu selalu bilang thank you, dan selalu kamu ya beri perintah apalah gitu, nggak ngerti lah ya semuanya, sanggupkah dia benar-benar mengerti lukamu, keras kepalamu, semua hal-hal negatif di dalam dirimu? Sanggupkah mereka? Aku nggak tahu ya sanggup apa enggak ya mereka nerimanya. Enggak men, nggak sanggup mereka. Mereka itu cuman ya ketika kamu datang dengan filter di depan orang lain, ya mereka nerima dan mereka memang senyum, ketawa, dan kamu pun membalas senyum itu juga seakan-akan kalian perfect. Karena yang tahu kamu seutuhnya siapa? Hanya dia men. Dia yang menunggumu pulang di rumah, begitu. Dia yang tahu kamu mulai dari setiap inci kulitmu, dari ujung rambut sampai ke ujung kakimu, begitu. Dia ngerti, dia paham. Dan kalau kamu terus seperti itu memberi yang terbaik untuk dunia luar, tapi bukan untuk your soulmate at home, pasanganmu di rumah, keluarga kakakmu, adik lah yang seperti itu, nanti di masa tuamu kamu pasti sadar yang paling berharga itu bukan orang-orang yang selalu kamu puji-puji di luar itu, orang-orang yang selalu kamu temenin. Enggak men, enggak itu ketika tua bisa enggak, kamu tua udah hebat, enggak punya tenaga ya dibuang gitu ya begitu ya. Enggak selamanya kita itu punya tenaga untuk bekerja, enggak selamanya kita selalu dibutuhkan di luar sana. Tapi yang di sini yang selalu setia menunggu, dia menerimamu gitu. Nah, jadi jangan sampai ya itu hilang. Kadang kita lupa berterima kasih sama dia yang selalu ada di samping kita. Bukan karena nggak cinta, tapi karena apa? Karena kita sudah biasa melihat dia gitu. Nah, pagi kita lihat, malam kita lihat dia. Jadi kita nggak harus lagi deh kita ya buat terima kasih sama dia. Nggak penting. Pemikiran kita seperti itu, men. Salah kawan. Berarti ketika kita bisa menghargai orang di luar sana dengan senyuman, tapi di rumah harusnya kita lebih dari senyum itu, bakat dialah yang pantas benar-benar mendapat penghargaan dan senyum terbaik kita, men. Seperti itu. Bukannya aku ngebelain si kakak-kakak ya, kita sama ya. Kalau misalkan si istrinya juga begitu, suaminya yang di rumah, suaminya istrinya yang pergi gitu, sama-sama gini tidak ada menghargai, tidak mau ucapin terima kasih, itu sama-sama aja. Jadi terima kasih untuk seseorang yang selalu ada, yang gak pernah pergi darimu ketika dunia terasa berat, yang masih mau sabar waktu kita pulang dengan kepala penuh masalah. Pada umumnya ketika di luar kita bawa semua beban masalah itu ke rumah ya, marah gitu. Nah, wajah kita yang tadinya bentuknya gini menjadi petak ya gini, sampai ke rumah seperti itu. Padahal dia nyambutmu gimana pulang ke rumah, men? Senyum gitu. Nah, udah pulang. Pasti kamu capek ya? Ditanya pasti kamu capek ya? Apa dijawab? Bahasa kamu. Kadang orang yang paling layak dapat senyum kita itu justru yang paling sering kena marah kita. Pulang kita ngelihat dia marah, padahal dia udah sedia, udah capek segala macamnya, dia kan yang terbaik untukmu, tapi kamu marah, men. Jadi seperti ini. Jadi nanti saat kamu pulang, bukan nanti besok ketika kamu keluar rumah dan kamu pulang ke rumah, lepaskan wajah cemberutmu itu di luar, kawan. Karena apa? Rumah bukan untuk tempat kamu menimbun semua amarahmu, kawan. Enggak, men. Saya merasa seperti apa gitu ya. Ini semangat ini. Nah,
Ya, semoga kakak juga semangat di sana ya, jangan bersedih lagi. Aku membicarakan ini untukmu ya, aku persembahkan buatmu kakak yang cantik, oke ya. Jadi nanti saat kita pulang ke rumah, lepaskan wajah cemberut kita itu di luar sana, kita membungkus, kita buang. Kayak gitu. Karena rumah bukan tempat untuk marah, rumah itu untuk sembuh, untuk pulang, untuk pulih, untuk berbahagia dengan orang yang layak, yang pantas berbahagia dengan kita. Seperti itu. Cheer ya. Jadi kawan, tersenyumlah padanya, karena di balik senyummu ada energi positif yang bikin hati seseorang itu benar-benar bahagia. Ketika orang di rumah bahagia, kedamaian itu ada, percayalah, rezeki banyak ngalir. Ketika damai, kita senyum, kita ketawa, kita saling lah semuanya ya. Walaupun enggak memberikan sesuatu, tapi ketika dia hanya senyum aja pulang, duduk di situ pasti disediakan sesuatu. Naya Carvalho, hi, how are you? Thank you ya. Untuk komen di sini ya, Naya. Nyanyilah dulu kau Iban. Apa lagu nyanyikan Iban? Oh, aku pun nggak tahu, kasihlah judulnya supaya aku nyanyikan. Ku cari mana handphoneku tadi ya, biar ku cari di Google. Ini membahas Iban, permintaan kakanda. Gimana ya? Nanti nyanyi setelah ini, sebentar lagi saya akan bernyanyi. Tenang saja Iban. Jadi kawan-kawan, tersenyumlah ketika Anda pulang ke rumah, karena di balik senyummu itu ada energi positif yang membangkitkan semua tenaga, semua rasa capek, lelahnya itu hilang ketika kamu tersenyum. Halo Mam, halo Pak, masak apa? Sakit capek ya pasti kali ini ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja dulu ya. Nggak apa-apa Pak, silakan aja duduk. Nah begitu ya, tapi udah positif, bawaannya enak. Ketika kita disenyumin, kita nggak akan ada beban untuk mengerjakan apapun, percaya nggak seperti itu. Tapi ketika kita marah, muka cemberut ngelihat kita mau ngerjain apapun udah ada tenaga, serius kah? Iya dong. Nah seperti itu. Jadi kawan-kawan, berterima kasihlah untuk hal-hal meskipun sekecil ini, gitu ya. Untuk teh hangat yang disediakan di depanmu, walaupun kamu nggak minta, tapi udah ada aja teh hangat datang, diminum ya. Senang banget ya. Untuk banyak hal, untuk makan malam, untuk sarapan pagi, untuk pelukan di tengah diam, untuk sabar yang gak pernah diumumkan, berterima kasihlah untuk hal-hal itu, karena dia itu memberikan kepadamu itu dengan tulus ikhlas gitu. Jadi kalau kamu punya seseorang yang menunggumu, yang tetap memilihmu walaupun kamu keras kepala, pasti kamu keras kepala, tapi masih ditungguin di rumah, nggak dilempar semua bajumu keluar. Ya, jadi jangan tunggu sampai rasa itu hilang. Jangan tunggu sampai dia pergi, nanti kamu nggak ada teman yang nemenin kamu. Jadi seperti itu, hargailah dia. Jadi jangan di luar aja kamu tersenyum, tapi ke rumah kamu bawa senyum itu. Bahkan kalau senyumnya di luar 1 kali lipat, di rumah senyumnya 10. Seperti itu, tapi ikhlas ya kawan-kawan. Jadi tetaplah sampaikan rasa terima kasihmu, ucapkan rasa terima kasihmu kepada yang tersayang di rumah, karena mereka lah yang benar-benar ada untukmu. Karena cinta sejati itu bukan tentang besar-besaran, tapi tentang siapa yang masih diam di sampingmu meski dunia di luar sana menolakmu. Meski dunia di luar sana berisik ngomonginmu atau berusaha menjatuhkanmu, percayalah orang yang kamu ajak ngobrol di luar sana belum tentu bisa tahan ngobrol dengar semua masalahmu besok lusa dan seperti apa. Tapi yang di rumah yang menunggumu itu, dia benar-benar ada untukmu dan dia meredikan dirinya untuk kamu seorang. Kayak gitu teman-teman. Jadi malam ini sebelum kamu tidur, sebelum bobok cantik nanti, sempatkan mikir sebentar. Siapa yang pantas ya sebenarnya yang aku ucapin terima kasih ya?
Kamu pikir-pikirin semuanya tuh. Pernah nggak kamu ngucapin terima kasih untuk dikasih minum? Nggak diminta. Oke, kita minta tolong dong minum, dikasih, makasih ya. Tapi kalau di rumah makan sana dikasih 1 sendok, makasih. Dikasih sesuatu sama orang di luar sana, makasih. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi sebelum waktu semakin menua, sebelum kita tua, lihatlah ke sampingmu gitu. Nah, kita lihat, maksudnya bukan ke samping begini ya, lihat pasanganmu, bukan ke samping ini gitu. Nah. Mungkin dia diam kawan, tapi hatinya lelah menunggu terima kasihmu yang nggak pernah datang gitu. Nah. Rambut pun berantakan, tahe marbah, aduh, undang botol. Jadi berilah senyum terbaikmu untuk yang benar-benar pantas kawan, karena cinta yang gak dihargai itu nanti perlahan-lahan mati, hilang. Nah kalau udah hilang gak ada lagi yang seindah itu menemanimu pada waktu tua. Jadi lagunya apa ya, nggak ada di lagunya, nggak ada buat Pritet di sini. Jadi itu penutupnya. Aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, yang mendengarkan live aku. Tetaplah hadir di live aku, besok juga datang di jam yang sama. Kalau misalkan nggak ada halangan, saya di jam 9. Kalau ada halangan ya molor-molor sedikit lah, seperti itu kawan, dengan tema yang berbeda-beda. Kalau kamu mau kasih tema ke aku, nanti aku bisa bawakan temanya ini gitu. Jadi kita bisa ceritakan ke teman-teman lagi gitu ya. Aku terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat komennya yang ada, yang udah datang di sini, dan terima kasih yang sudah scroll up and down tapi nggak kasih komen dan ngelihat wajah-wajah. Tapi percayalah, kalau kamu nggak mau ngelihat wajahku, kalian dengar aja suaraku, tutup mata, tutup handphonenya, yang penting kalian dengar. Mungkin ini seperti bahasa-bahasa seperti itu, tapi aku cuma berbagi. Ingatlah, ini refleksi. Aku nggak mau ngajari, ceramai, enggak ya. Ini refleksi ya teman-teman. Aku selalu bilang, dan ini tidak menyinggung siapapun dan apapun itu. Yang penting kita di sini sama-sama berbagi. Seperti inilah aku. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Andi Purba. Terima kasih buat Iban. Terima kasih Ade Tarko. Thank you to Naya. And then see you tomorrow. And then aku akan hadir lagi di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Oke kawan-kawan, selamat malam. Aku nggak ada lagu yang mau kunyanyikan ya, karena aku nggak tahu nanti gagu, karena nggak ada apa ya, nggak ada yang mau kucarikan. Oke, thank you, semangat, semoga bermanfaat. Oke ya. Kalau kalian ada sesuatu mau disampaikan, silakan nanti di komen, nanti aku baca lagi. Oke, selamat malam, mimpi yang indah, bye.